Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi perpindahan panas mengenai exchange. Pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Dwi Revina Rahmandatasuni dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Fahrul Rozi. Saya Saya Tensi Okta Febriano Ditya Ramadan. Pratano dan saya Febriano Ditya Pratama. Dan saya Dimas Sumamendra. Saya Louis Bezalel Kurniawan. Ya, Muhammad Nabil Hidayama. Langsung ke materi saja. Yang pertama dibacakan Mas Oji. Heat exchange. Alat penukar kalor adalah alat yang memfasilitasi pertukaran kalor antara fluid yang bersuhu berbeda sekaligus mencegah keduanya untuk bercampur. Penukaran kalor terjadi di ruang yang berbeda antara fluida pendingin dan fluida yang didinginkan. Perpindahan ini dikonveksi setiap fluida dan konduksi melalui dinding yang memisahkan kedua fluida. Selanjutnya ada type of heat exchange. Jenis penukar kalor yang paling sederhana terdiri dari dua pipa konsentris dengan diameter yang berbeda atau bisa disebut dengan penukar kalor ganda. Satu fluida dalam penukar kalor pipa ganda mengalir melalui pipa yang lebih kecil, sementara fluida lainnya mengalir melalui ruang anular di antara kedua pipa. Dua jenis pengaturan aliran dimungkinkan dalam penukar kalor pipa ganda. Dalam aliran paralel atau searah, fluida panas dan dingin memasuki penukar kalor di ujung yang sama dan bergerak ke arah yang sama. Di sisi lain, dalam aliran berlawanan, fluida panas dan dingin memasuki penukar kalor di ujung yang berlawanan dan mengalir ke arah yang berlawanan. Type of heat exchanger. Jenis penukar kalor lain yang secara khusus dirancang untuk mewujudkan luas permukaan perpindahan kalor yang besar persatuan volume adalah penukar kalor kompak. Rasio luas permukaan perpindahan kalor suatu penukar kalor terhadap volumenya disebut kerapatan area atau area density. Beta penukar kalor dengan beta yang lebih dari 700 meter persegi per meter kubik atau 200 feet persegi per feet kubik tergolong kompak. Contoh penukar kalor kompak adalah radiator mobil dalam kurung delta 1000 meter persegi per meter kubik. Penukar kalor turbin gas keramik kaca yaitu beta 6000 meter persegi per meter kubik. Regenerator mesin Stirling beta 15.000 meter persegi per meter kubik dan paru-paru manusia beta 20.000 meter persegi per meter kubik. Lintasan aliran dalam penukar kalor kompak ini biasanya kecil dan alirannya dapat dianggap laminar. Penukar panas kompak memungkinkan kita mencapai laju perpindahan panas yang tinggi antara dua cairan dalam volume kecil dan umumnya digunakan dalam aplikasi dengan batasan ketat pada berat dan volume penukar panas. Luas permukaan yang besar pada penukar kalor kompak diperoleh dengan menempelkan plat tipis yang berjarak rapat atau sirip bergelombang pada dinding yang memisahkan kedua fluida. Penukar kalor kompak umumnya digunakan pada penukar kalor gas ke gas dan gas ke cairan atau cairan ke gas untuk mengatasi koefisien perpindahan kalor yang rendah yang terkait dengan aliran gas dengan luas permukaan yang meningkat. Pada radiator mobil yang merupakan penukar kalor kompak air ke udara, tidak mengherankan jika sirip dipasang pada sisi udara dari permukaan tabung.
Mas. Mas Dimas, Baik, selanjutnya adalah penukaran kalor cangkang dan tabung. Penukaran kalor cangkang dan tabung berisi sejumlah besar tabung, dalam kurung kadang-kadang berupa ratus, yang dikemas dalam cangkang dengan sumbu-sumbu sejajar dengan cangkang. Perpindahan kalor terjadi saat satu fluida mengalir di dalam tabung, sementara fluida lainnya mengalir keluar tabung melalui cangkang. Befli biasanya ditempatkan di cangkang untuk memaksa fluida sisi cangkang mengalir melintas cangkang untuk meningkatkan perpindahan kalor dan mempertahankan jarak yang seragam di antara tabung. Skema penukaran kalor cangkang dan tabung, satu lintasan cangkang dan satu lintasan tabung. A. Tidak tercampur karena sirip pelat memaksa fluida mengalir melalui jarak antara sirip tertentu dan mencegahnya bergerak dalam arah melintang, yaitu sejajar dengan tabung aliran silang dalam. B. Dikatakan tercantum karena fluida sekarang bebas bergerak dalam arah melintang. Kedua fluida tidak tercampur dalam radiator. Adanya campuran dalam fluida dapat memiliki efek signifikan pada karakteristik perpindahan panas menukar kalor. Resistensi termal yang terkait dengan proses perpindahan panas ini melibatkan dua resistensi konveksi dan satu resistensi konduksi. Di sini subskrip I dan O mewakili permukaan dalam dan luar tabung bagian dalam. Untuk penukar panas pipa ganda, resistensi termal dinding tabung adalah R wall ln D0 per DI dibagi 2 pi KL. Thermal conductivity of the wall material and L is the length of the tube, then the total thermal resistance become R sama dengan R total sama dengan RI plus R wall plus RO, R0 sama dengan 1 per HI kali AI plus ln D0 per DI dibagi 2 pi KL plus 1 per H0 kali A0. AI adalah luas permukaan bagian dalam dinding yang memisahkan kedua fluida dan AO adalah luas permukaan bagian luar dinding. Dengan kata lain, AI dan AO adalah luas permukaan dinding pemisah yang dibasahi oleh fluida bagian dalam dan bagian luar. Ketika suatu fluida mengalir di dalam tabung yang melingkar dan yang lain di luarnya, kita memiliki AI pi DI kali L dan A sama dengan pi DO kali L. Dalam analisis penukar kalor, akan lebih mudah jika semua resistensi termal pada lintasan aliran kalor dari fluida panas ke fluida dingin digabungkan menjadi satu resistensi tunggal R, dan laju perpindahan kalor antara kedua fluida dinyatakan sebagai Q sama dengan delta T per R sama dengan UA S delta T sama dengan UI AI delta T sama dengan U0 A0 delta T, di mana A adalah luas permukaan U dan U adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan yang satuannya adalah W per meter kuadrat Kelvin yang identik dengan satuan koefisien konveksi biasa H. 1/UAS sama dengan 1/UI kali AI sama dengan 1/U0 kali A0 sama dengan R sama dengan 1/HI kali AI ditambah R wall plus 1/H0 A0. When the wall thickness of the tube is small and the thermal conductivity of the tube material is high, as is usually the case, the thermal resistance of the tube is negligible. Air wall sama dengan 0 and the inner and outer surface of the tube are almost identical.
AI sama dengan A0 sama dengan AS. Dan X 11 X4 for the overall heat transfer coefficient simples to 1/U sama dengan 1/HI plus 1/H0. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Eh, Kurang lebihnya ini bahasa Indonesia. Minyak panas akan didinginkan dalam nukar kalor aliran berlawanan dengan tabung ganda. Tabung bagian dalam tembaga memiliki diameter 2 cm dan ketebalannya yang dapat diabaikan. Diameter bagian dalam tabung bagian luar atau cangkang adalah 3 cm. Air mengalir melalui tabung dan melaju 0,5 kg per second dan banyak dan minyak atau oli melalui cangkang dengan laju 0,8 km per second dengan mengambil suhu rata-rata air dan minyak masing-masing sebesar 45 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Tentukan koefisien perpindahan kalor keseluruhan penukar kalor ini. Untuk yang diketahui ada satu D, DI atau D in itu ada 2 cm diubah menjadi meter sama dengan 0,02. DO atau D out sama dengan 3 cm diubah menjadi meter 0,03. M air 0,5 kg per second, M oli 0,8 kg per second, T air atau suhu air 45 derajat Celcius, T oli 80 derajat Celcius. Dari suhu air ini, eh, air mempunyai sifat atau kekentalan densitas itu 990,1 kg per meter kubik, koefisien 0,637 watt per meter Kelvin, PR sama dengan 3,91 dan V 0,602 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat second. Untuk suhu oli mempunyai sifat PE atau densitas 852 kilogram per meter kubik dengan koefisien 0,138 watt per meter Kelvin. PR-nya 499,3, V-nya 3794 kali 10 min 5 meter per second. Yang dicari adalah O. Dengan ini bisa mencari dulu HI dengan menggunakan sifat air yang ini tadi. Kita mencari velocity dengan diameter in sebesar 0,02 meter. Nah, untuk V rumusnya M per rho kali AC. A sendiri seperempat pi B kali D kuadrat. Ini ada M-nya itu M air 0,5 kg per second dibagi densitas saurnya 990,1 kg per meter kubik kali seperempat pi kali 0,02 meter kuadrat. Oh, hasilnya 5 0,5 per 0,3108914 dan dibagi hasilnya 1,6082 atau dibulatkan menjadi 1,61 meter per second. Setelah ketemu velocity-nya, kita mencari pilihan Reynolds dengan rumus V kali D per V kecil. V besarnya atau velocity-nya dimasukkan dikali dengan diameter DI, diameter in, dibagi 0,602 kali 10 min 6 meter persegi per second. Hasilnya adalah 53.490. Dari bilangan Reynolds tersebut menunjukkan aliran
ini adalah aliran turbulen. Dan selanjutnya menentukan bilangan Nusselt dengan rumus H kali D per K. Kita bisa dengan rumus ini 0,23 kali RE pangkat atau Renault pangkat 0,8 kali PR pangkat 0,4 dan dihitung hasilnya 240,6. Untuk HI, selanjutnya setelah ketemu bilangan Nusselt mencari HI dengan rumus K sama dengan D kali NU atau Nusselt. K-nya sendiri 0,637 Watt per meter Kelvin, terus dibagi dengan D 0,02 meter dan dikali 240,6. Hasilnya 7.663 Watt meter persegi Kelvin. Yang kedua, mencari HO dengan menggunakan sifat oli 80 derajat Celcius. Diameter hidrolik di dalam ruang anular itu atau DH bisa diganti dengan DH dengan mengurangi D out dikurangi D in sama dengan 0,01. Selanjutnya mencari velocity dengan rumus M per rho kali seperempat pi kali D kuadrat. Dan M-nya 0,8, nolnya atau densitasnya 852 dikali dengan seperempat pi dikali dengan D out dikurangi D in kuadrat sama dengan hasilnya 0,39 meter per second. Selanjutnya mencari bilangan Reynolds dengan rumus V kali D kali V kecil dibagi V kecil. Untuk V besar atau velocity-nya 2,39 dikali D-nya yang tadi DH itu 0,01 dibagi dengan V kecil 3,794 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 630. Dan ini menunjukkan bahwa aliran oli itu aliran laminar. Selanjutnya mencari bilangan Nusselt. Nusselt ini dapat dicari menggunakan DI per DO dengan 0,02 per 0,03 sama dengan 0,667. Dapat dilihat dari tabel 11.3 ini bahwa NU berada di antara 5,74 sampai 4,86 dan ditentukan menggunakan interpolasi. Misalkan di in per di out sama dengan X dan NU-nya I. Nah, rumus Y sama dengan YN plus 1 dikurangi YN per XN plus 1 plus XN dikali X dan dikurangi XN dan tambah Y. Untuk XN plus 1 nilainya 1 dan YN plus 1 nilainya 1, YN itu 0,5, XN plus 1 4,86 dikurangi XN itu 5,74. X-nya sendiri hasil dari tadi 0,667 dikurangi XN 0,5 dan Y-nya YN 5,74 dan memperoleh hasil 5,45. Selanjutnya setelah NU diperoleh mencari H out atau HO dengan rumus K kali D dibagi DH kali NU. K-nya 0,138 Watt per meter Kelvin per 0,01 meter dikali 5,45 sama dengan 75,2. Selanjutnya mencari koefisien perpindahan panas dari alat penukar panas atau alat penukar kalor. Dan rumus U sama dengan 1 per 1 per HI plus
1 per HO. Dimasukkan HI-nya dan HO-nya. 1 per 1 per 7663 ditambah 1 per 75,2. Dan ini pemilihannya belum sama, disamakan. Dikali saja. Duanya. Dikali sih. Setelah ditambahkan, hasilnya 7.738,2 per 576,257,6 ribu. Ini dibalik karena dibagi 1. 576.257,6 dibagi 7.738,2 sama dengan 74,5. Jadi koefisien perpindahan panas dari penukar kalor ini adalah 74,5 watt per meter persegi Kelvin. Dah, untuk soal tadi itu hmm, bahwa aliran ini berlawanan dengan pendingin. Antara aliran pendingin dan aliran yang didinginkan itu berbeda. Jadi gitu. Untuk selanjutnya contoh soal yang searah. Monggo Mas Luis dijelaskan. Ya, contoh soal yang searah. Di sini ada sebuah pemancar panas aliran paralel. Pipa ganda adalah untuk memanaskan air. Memiliki CP 4180 Joule per kilo kali Kelvin. Dari suhu 25 derajat Celcius sampai suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan 0,2 kg per second. Pemanas harus dilakukan dengan air geotermal yang memiliki CP 4300 Joule per kilogram kali Kelvin yang tersedia pada suhu 140 derajat Celcius dan kecepatan aliran massa yaitu 0,3 kg per second. Tabung bagian dalam memiliki dinding tipis dan memiliki diameter 0,8 cm. Jika koefisien transfer panas keseluruhan dari pemancar adalah 550 watt per meter persegi kali K atau kali Kelvin, tentukan panjang tabung yang diperlukan untuk mencapai pemanas yang diinginkan. Lanjut Mas Nabil. Nah, di sini diketahui CP yang pertama 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini dirubah ke kilojoule yaitu hasilnya 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang kedua Tin yang pertama ini suhunya 25 derajat, Tot yang pertama suhunya 60 derajat Celcius. MCP atau massa yang pertama 0,2 kg per second. CP yang kedua yaitu 4310 Joule per kilogram derajat Celcius, yaitu diubah ke kilojoule menjadi 4,31 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Tin yang kedua yaitu 140 derajat Celcius, massa atau MCP yang kedua 0,3 kg per second, diameter tabung 0,8 cm diubah ke meter yaitu 0,008, dan U atau koefisien transfer panas itu 550 watt per meter persegi derajat Celcius diubah ke kilowatt menjadi 0,55
kilowatt per M kuadrat derajat Celcius. Nah, ini ditanya yaitu L-nya atau panjang tabung. Mungkin di sini salah tulis. Itu menggunakan rumus yang pertama mencari Q sama dengan M kali CP kali T out min T in. Nah, ini yang massa yang pertama yaitu 0,2, CP yang pertama 4,18 dan T out-nya yang pertama yaitu 60 derajat Celcius dan T in yang pertama 25 derajat Celcius. Yaitu 0,2 dikali 4,18 dikali 60 min 25 dan hasilnya adalah 29,26 kilowatt. Ini yang kedua, Q sama dengan M kali CP 2 dikali T in 2 min T out 2. Nah, di sini Q-nya tadi sudah diketahui dan T out yang kedua tidak atau belum diketahui. Maka dari itu kita mencari T out-nya yang kedua menggunakan rumus T out sama dengan T in min Q per M kali CP. Itu T in-nya 140 derajat Celcius min 29,26 kilowatt per 0,3 dikali CP-nya yang kedua yaitu 4,31 dan memiliki hasil T-out-nya memiliki hasil 117,4 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya mencari delta T yang pertama, ya ini atau delta T in. Menggunakan rumus delta T sama dengan TH in min TCP in. Itu sama dengan TH in-nya tadi sudah diketahui 140 derajat Celcius min TCP in itu tadi hasilnya 25 derajat Celcius, yaitu hasilnya 115 derajat Celcius. Dan mencari delta T2 atau delta T out. Itu rumusnya delta T sama dengan TH out min TCP out. Sama dengan 117,4 derajat Celcius yaitu TH out-nya dan dikurangi 60 derajat Celcius yaitu TCP out-nya. Itu menghasilkan 57,4 derajat Celcius. Nah, setelah itu mencari delta T len. Itu dan dirumuskan delta T len sama dengan delta T in min delta T out per len dalam kurung delta T in per delta T out sama dengan 115 dikurangi 57,4 per len dalam kurung 115 per 57,4 itu hasilnya 82,9 derajat Celcius. Lanjut. Nah, di sini mencari AS. Itu rumus awalnya itu Q sama dengan U kali AS kali delta T len. Yaitu Q dan AS-nya pindah ruas. Menjadi AS sama dengan Q per U kali delta T len. Sama dengan 29,26 kilowatt per 0,55 kW atau kilowatt per meter persegi dikali 82,9 derajat Celcius dan hasilnya
0,642 meter persegi. Yang terakhir mencari panjang tabung yang dibutuhkan. Itu rumus awalnya AS dikali Pi kali D kali L. Yaitu AS dan L-nya pindah ruas menjadi L sama dengan AS per Pi dikali D. Sama dengan 0,642 meter persegi per Pi dikali 0,008 meter. Yaitu hasilnya 25,5 meter. Jadi panjang tabung yang diperlukan untuk mencapai pemanas yang diinginkan yaitu 25,5 meter. Ya, itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya penjelasan atau ada yang tidak dimengerti mungkin ditanyakan waktu sudah bertemu di dalam kelas. Untuk selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.